Kali ini kita akan bahas tentang trigonometric function, built-in function yang ada di MATLAB terkait dengan trigonometri, yaitu sin, cos, dan tangen. Nah, bagaimana cara menulis sintaknya atau kodenya? Seperti ini contohnya. Nah, namun perlu diketahui bahwa dalam MATLAB itu mengenal dua satuan sudut, yaitu yang pertama dengan radian, yang kedua adalah dengan derajat. Nah, kalau kita misalkan nulis sintaknya seperti ini, ingat bahwa function itu adalah merupakan suatu sintak yang dia memiliki argumennya itu harus di dalam kurung. Nah, kalau misalkan kita nulis sin dalam kurung ini, misalkan sin 90, ini bukan merupakan derajat tetapi radian. Karena kalau pakai derajat, kita tahu bahwa sin 90 itu adalah 1. Sekarang kita coba kalau ini adalah 0,89. Nah, ini tentu saja kalau kita menganggapnya derajat salah ya. Jadi ini kalau kita menggunakan sin dalam kurung ini adalah satuannya harus dalam radian, bukan derajat. Nah, bagaimana kalau pengen kita langsung ke dalam derajat? Kalau dalam derajat kita tambahi sin degree. Ini kalau kita kasih 90 berarti dia 1. Nah, ini benar. Jadi ada dua, ada sin dan sin D. Begitulah dengan cos berapa ya? Cos 90 kan 0 ya. Kalau radian beda lagi, bukan 0, minus 0,45. Tapi kalau pakai cos degree, cos D 90, maka dia 0. Demikian juga dengan tangen. Kalau tangen 45, ini 1,02. Kalau tangen degree 45 derajat, ini 1. Jadi kalau degree ya pakai tan D. Kalau pakai derajat sin D dan cos D. Nah, untuk yang khusus tangen ini ada yang spesial dengan tangen, yaitu arkes tangen. Oh ya, kalau arkes sin berarti kita pakainya gini, asin. Nah, asin ini juga dalam derajat sama. Misalkan tadi asin 1,57 radian ya ini. Kalau asin pakai degree 90 derajat. Nah, berarti yang atas ini adalah dalam satuan radian, ini satuan derajat. Nah, kalau tidak percaya kita coba radian kita rubah ke derajat. Bahwa 1 radian, pi radian itu 180 derajat, sehingga radian adalah 180 dibagi dengan pi. Nah, ini radiannya adalah 1,57, kita jadikan derajat, berarti kita kalikan 180 bagi dengan pi. Nah, 90, sekitar 90-an ya. Ini radian, ini derajat, terbukti ya bahwa ini kita konversi menjadi 90 derajat. Ini adalah radian. Begitu juga dengan cos, arkes cos berarti ya acos sama juga. Nah, yang spesial itu yang tangen. Nah, misalkan kita atan berapa tadi, 1 itu kan. Nah, ini radian. Kalau kita pakai derajat, atan D1 45 derajat. Nah, untuk yang atan ada sintak yang namanya atan 2 gini. Atan 2. Nah, untuk atan 2 itu berbeda dengan yang atan yang atas ini. Ini sama-sama dalam radian ya. Yang derajat tidak ada. Ini kalau kita perhatikan box bantunya ini adalah y, x. Artinya misalkan ini kita buat minus 1 dan 1. 1 dan 1. 0,9 kita jadikan derajat, ans kalikan 180 dibagi dengan P. Jadi ini X nya itu Y, X nya itu 1,
dan Y-nya itu min 1. Berarti ini ya, apa? Ini tuh Y-nya, ini X-nya. Jadi dalam kuadran yang keempat. Jadi yang kan kalau kuadran gini ya. Maksudnya kalau kita dalam pelajaran SMA kan gini. Ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ini X, ini Y. Nah, dalam contoh ini min 1 itu kebalik ya, ini Y-nya, ini X-nya. Berarti X-nya itu 1 sini. Kesini 1, kemudian ini min 1, Y-nya min 1. Kesini 1, sininya min 1. Berarti sudutnya ini. Dari ini kan 0, 0 kesini berarti dia minus 45 derajat. Nah, sebagai contoh kalau kita rubah X-nya ini min 1 dan Y-nya 1, nanti sekitar 90 tambah 45 berapa? 90, 135 derajat. Kita coba ya, kalau kita pakai atannya itu atan 2. Nah, Y dulu, baru X-nya dulu. Berarti X-nya min 1,1, berarti 1, min 1. Nah, ini dalam radian kita rubah ke dalam degree. 80 bagi P. Nah, 135 derajat, terbukti ya. Jadi dia berada di kuadran 2, yaitu sini min 1 ke atas 1, sehingga sudutnya dari sini ke sini itu adalah 90 derajat tambah 45 derajat, 135 derajat. Nah, sehingga atan 2 ini kita gunakan untuk mencari sudut, tetapi dia bisa 4 kuadran ya. Ini biasanya digunakan untuk menghitung sudut fasa. Nah, jangan lupa ini jangan kebalik ya. Atan 2 itu dia Y-nya dulu baru X. Jadi jangan kebalik X, Y, tapi ini adalah Y, X. Nggak tahu kenapa dibuat seperti ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.